Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Yuliana, CGP Angkatan 10 dari SDN Kertajaya 4 Kota Surabaya. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terdapat 4 paket modul 1 yang telah dipelajari. Modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, Modul 1.3 visi guru penggerak, dan Modul 1.4 tentang budaya positif. Pada tahap ini, tugas yang pertama adalah membuat kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, serta keterkaitannya dengan materi sebelumnya yang telah dipelajari. Kesimpulan tentang peran menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolahnya agar tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, agar dapat menciptakan budaya positif, maka guru harus memahami dan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia tentang hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri untuk melakukan tindakan yang baik berdasarkan motivasi internal, bukan karena hukuman atau penghargaan. Jadi, murid akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka secara sadar ingin menjadi orang yang menjunjung nilai-nilai yang mereka hargai. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan tindakan tentu didasarkan pada motivasi yang berbeda. Terdapat dua jenis motivasi, yakni motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri berdasarkan nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol yang ideal bagi seorang guru adalah posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mengajak siswa bertanggung jawab atas perbuatannya, dan mendukung murid untuk mencari solusi terhadap permasalahannya. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Apa yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya kita telah memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus bisa memahami kebutuhan dasar peserta didik. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Berikutnya, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan antar materi.
Keterkaitan antar materi budaya positif dengan modul-modul sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah: dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah: budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan adanya dorongan kolaboratif antar stakeholder sekolah. Keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dilakukan dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Tugas yang kedua, membuat sebuah refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Refleksi yang pertama, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan sejawat. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk menerapkan disiplin positif. Dalam posisi kontrol guru, ternyata saya berada pada posisi sebagai teman dan pembuat rasa bersalah, sehingga saya perlu banyak belajar agar berada pada posisi guru sebagai manajer. Refleksi yang kedua, setelah mempelajari budaya positif, ada beberapa pola pikir saya yang berubah, yaitu awalnya saya beranggapan bahwa pemberian hukuman dapat memberikan efek jera dan tidak melakukan kesalahan lagi. Pemberian penghargaan dapat memotivasi siswa untuk melakukan hal yang baik. Setelah mempelajari budaya positif, anggapan tersebut salah. Ternyata hukuman tidak efektif karena menciptakan identitas gagal dan menyakiti murid serta meningkatkan perilaku agresif. Sedangkan penghargaan tidak efektif karena merusak hubungan, mematikan kreativitas, dan melemahkan kualitas. Refleksi yang ketiga, saya sering menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas, namun belum menerapkan segitiga restitusi dengan benar. Salah satunya, saya belum membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya. Refleksi yang keempat, perasaan saya awalnya marah terhadap siswa yang membuat masalah. Namun, akhirnya saya sadar bahwa dengan marah tidak akan menyelesaikan masalah. Saya termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai budaya positif di sekolah. Refleksi yang kelima, hal yang sudah baik adalah saya tidak pernah berada di posisi penghukum. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah saya akan membuat keyakinan kelas yang dapat dijadikan pedoman menerapkan segitiga restitusi. Refleksi yang keenam, sebelum mempelajari modul, saya berada di posisi kontrol sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya kurang puas karena mereka masih mengulangi kesalahan yang sama. Setelah mempelajari modul ini, saya berposisi sebagai manajer. Perbedaannya, siswa dapat mencari solusi atas masalah mereka dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Refleksi yang ketujuh, saya pernah menerapkan sampai tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Untuk tahap menanyakan keyakinan belum terlaksana karena memang belum membentuk keyakinan kelas bersama murid-murid. Refleksi yang terakhir,
Hal penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah menjalin kolaborasi antara guru dan orang tua agar pembiasaan budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah, melainkan juga di rumah. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.